Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat datang di channel saya, channel Ta'alam, dengan saya Muhammad Anwar Rifai. Hari ini alhamdulillah saya menemukan teori baru, metode baru, yang di situ metode ini tentu kabar gembira bagi teman-teman yang selama ini sudah mengikuti channel saya, yang mana dengan metode baru ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memahami syarat-syarat bagian pasti, bagian sisa bisa didapatkan ahli waris, yang sekaligus memahami konsep mahjubnya. Kalau dulu saya menjelaskan tentang syarat bagian pasti bisa didapatkan dan juga konsep mahjubnya itu dengan video yang terpisah. Sekarang tidak, kita bisa memahami dengan sekali step ini. Saya beberapa kali sudah melakukan seminar di beberapa lembaga, dan secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, biqadrillah, saya menemukan kunci-kunci utama proses ketetapan bagian warisan di setiap ahli waris itu ternyata tuh hanya saling bergantian. Nah, ketika orang yang lebih dekat dengan mayit itu ada, maka secara otomatis orang yang lebih jauh dari mayit itu tidak dapat jatah warisan. Nah, kita tidak perlu berlama-lama ya. Mari segera kita langsung mulai saja. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita fokus. Untuk step awal ini, saya perlihatkan kepada kalian semua ada struktur ahli waris. Ini namanya struktur ahli waris. Kalau sampean-sampean itu masih asing dengan struktur yang seperti ini, artinya sampean masih pemula. Nah, supaya tidak terlalu kesulitan, saya sarankan untuk mempelajari video saya terlebih dahulu yang menjelaskan tentang struktur ahli waris ya. Setelah paham itu, lalu video yang kedua yaitu mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Setelah dua video itu sudah dipahami, syukur-syukur bagian masing-masing ahli waris itu sudah diketahui dan dihafal. Nah, nanti silahkan kembali ke sini. Kalau belum, jangan dulu nonton ini karena kalian pasti bingung nanti. Sabar. Jadi ada stepnya, jangan ujuk-ujuk ke sini nanti bingung. Kita mulai. Ini adalah struktur ahli waris dan selanjutnya kita akan merefresh bagian ahli waris. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa bagian pasti itu ada 6, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Selanjutnya ada bagian sisa yang mana pemilihnya disebut dengan ahli waris asobah. Yang mana asobah ini ada 3 jenis, yaitu asobah dengan sendirinya, yang seperti contoh ada ibnun, ibnu-ibnin, dan seterusnya. Semua ahli waris laki-laki kecuali zaud dan akhun lium itu adalah ahli waris asobah binafsihi, termasuk juga mu'tikah walaupun perempuan ya. Selanjutnya adalah ada asobah bil ghair, yaitu asobah yang didapatkan oleh bintun, bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, dan ukhtun liab, karena bersama saudaranya sendiri. Bintun sama ibnun, bintu ibnin sama ibnu ibnin, ini sama ini sama ini. Yang selanjutnya adalah asobah mangal ghair yang didapatkan oleh ukhtun syaqiqah dan ukhtun liab saja, yang dengan kondisi keturunan hanya perempuan saja. Oke, untuk refreshnya kita bikin cepat. Zaud 1/2 dan 1/4, zaujah 1/4, 1/8, bintun 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Kita copy paste kepada bintu ibnin, kemudian kita tambahi dengan bagian 1/6. Selanjutnya kita copy paste kepada ukhtun syaqiqah sama bagiannya dengan bintun, kita tambah yang asobah mangal ghair. Selanjutnya ukhtun li'abin, kita copy paste dari bintu ibnin. Selanjutnya kita tambahkan bagiannya yaitu 1/6 dan juga asobah mangal ghair. Berikutnya kita ke bagian abun, yang mana bagian abun ini sangat mudah, itu 1/6, 1/6 plus sisa, kemudian asobah. Baki itu apa Pak? Sisa ya, jangan bingung. Jatun bagaimana? Copy paste daripada abun. Selanjutnya adalah 1/3 dan 1/6, ukhtun syaqiqah 1/3 dan 1/6 sama persis dengan Selanjutnya jatah ada 2 orang berbagi rata pada bagian 1/6. Yang selanjutnya adalah seluruh laki-laki seperti tadi yang saya sampaikan itu mendapatkan bagian sisa, yang disebut dengan ahli waris asobah di sini ya. Ibnun, semua ini adalah ahli waris asobah. Oke, ini sudah cukup untuk refreshnya ya, jangan terlalu lama. Kita langsung mulai untuk bagian yang paling istimewa, yaitu kita memahami syarat dan konsep mahjub sekaligus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita kembali fokus. Selanjutnya kita ke tahap pemahaman bahwasanya dari sekian ahli waris
ada 5 ahli waris yang paling berkuasa, yaitu ibnun, bintun, zaud atau zaujah, abun dengan Pak, ini kan ada 6 orang Pak. Loh kok dihitung 5? Iya, karena mayit ini kalau laki-laki berarti dia adalah zaud, kalau mayitah berarti dia adalah zaujah. Bagaimana Pak kalau bujang atau gadis? Ya sudah, berarti dia nggak ada zaud atau zaujahnya ya. Nah sekarang kita tahap pertama, kita buang dulu untuk memahami bahwa dengan adanya jadun, abun, dan seluruh furu ini, orang yang pertama kali hilang adalah akhun atau ukhtun li Jadi dia itu termahjub tanpa alasan. Ya ada alasan sih, alasannya pokoknya yang penting ada furu, ada usul laki-laki, yang penting dia hilang ya, mahjub. Selanjutnya mari kita pahami bahwa di sini orang yang paling kuat di antara 5 orang ini tadi adalah ibnun, dimana dalam konteks ini ketika ada ibnun jatahnya adalah asobah. Sedangkan bintun karena ibnun mengambil asobah, mau tidak mau bagiannya adalah asobah bil ghair. Nah sampai di sini kita perlu memahami bahwa ibnun dan bintun ini sudah mengambil bagian sisa. Karena sudah mengambil bagian sisa, maka tidak ada sisa setelah sisa. Oleh karenanya ahli waris selanjutnya itu termahjub, tidak dapat jatah. Yang pertama adalah ibn-ibnin, bintu ibnin, kita lanjutkan akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun li'ab, ukhtun li'ab, ibnu akhin, kemudian amun syakik, amun, dan seterusnya sampai kepada mutiko. Jadi semua orang ini termahjub gara-gara apa? Gara-gara ibnun sudah mengambil jatah sisa. Ya, atau nanti yang mengambil bukan ibnun tapi ibnu ibnin, sama aja ya. Selanjutnya adalah di sini kalau seperti ini bagaimana dengan bagian abun? Apakah abun termahjub? Tidak. Jadi keturunan tidak bisa memahjubkan usul ya, furu tidak bisa memahjubkan usul. Dengan demikian tetapi abun itu bagiannya berkurang, yang awalnya asobah sekarang menjadi 1/6. Gara-gara apa? Gara-gara ibnun sudah mengambil jatah sisa. Bintun kan juga mengambil jatah sisa Pak. Iya, bintun mengambil jatah sisa karena bersama dengan ibnun. Andai tidak ada ibnun maka bagian bintun bukan sisa, nanti yang lain ya. Nah selanjutnya lalu bagaimana bagian Bagian adalah 1/6. Nah karena orang yang paling dekat di sini adalah abun dengan sudah mendapat bagian, maka jadun tidak dapat. Jadi jatah juga tidak dapat, jatah minal juga tidak dapat. Yang selanjutnya adalah zaud, yaitu 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada keturunan. Zaujah 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada keturunan. Andai tidak ada keturunan maka bagian zaud bukan 1/4 tapi 1/2. Sedangkan zaujah adalah 1/4. Untuk andai tidak ada keturunan, tidak ada ikhwah juga, maka nanti bagiannya adalah 1/3. Oke, sampai di sini kita memahami dulu bagiannya ibnun, di mana bagian ibnun ini mempengaruhi bagian bintun yang menjadi asobah bil ghair, dan juga mempengaruhi bagian abun untuk menjadi 1/6. Seandainya sekarang ibnun tidak ada, bagaimana dengan bintun? Apakah bintun tetap mengambil asobah bil ghair? Oh tidak, bintun nanti berganti bagian menjadi 1/2 atau 2/3. Di sini 1/2 apabila sendirian, 1/2 sama dengan 1, mendapatkan 2/3 apabila lebih dari 1 orang. Seandainya dia lebih dari 1 orang maka bagiannya adalah 2/3. Selanjutnya adalah di sini kan ibnun tidak ada, lalu sisanya diambil siapa? Kalau seandainya tidak ada ibnu ibnin maka sisanya diambil dengan ab, yang mana jatahnya nanti adalah 1/6 plus sisa. Sampai di sini kita asumsikan ada ibnu ibnin. Karena ada ibnu ibnin maka asobahnya pindah ke sini. Nah ya, jadi asobahnya diambil oleh ibnu ibnin. Seandainya di sini ada bintu ibnin maka nasibnya seperti bintun. Tadi ketika bintun sama ibnu ibnin bagiannya adalah asobah bil ghair. Demikian juga dengan bintu ibnin. Karena ada ibnu ibnin bagiannya adalah asobah bil ghair, yaitu jatah sisa yang dibagi antara laki-laki dan perempuan. Lalu proses pembagiannya bagaimana Pak? Tentu saja proses pembagiannya berdasarkan ketetapan Al-Quran, yaitu lidzakari mislu hadil unsayain, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Bagiannya bagaimana? Seandainya ada uang 3.000 maka bagian ibnun adalah 2.000, sedangkan bintun adalah 1.000. Hal ini karena laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada perempuan ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap berikutnya. Kita andaikan di sini ibnun tidak ada. Kalau ibnun tidak ada bagaimana? Tentu saja sekarang ada perubahan, terutama ab, yang mana tadinya ab mengambil hanya 1/6,
Karena sudah tidak ada yang mengambil bagian sisa, maka ab sekarang mengambil 1/6 plus sisa ya, 1/6 plus bagi artinya sisa. Bahasa lain dari yang asoba ya, jadi bentuknya bentuk bagi sisa. Selanjutnya bintu ibnin. Bagaimana dengan nasib bintu ibnin? Bintu ibnin berpeluang mengambil 1/6, tetapi dengan syarat jika bintun hanya sendirian, artinya bintun mengambil 1/2. Kalau seandainya di sini bintun sudah mengambil 2/3, maka bintu ibnin tidak dapat jatah warisan. Kenapa demikian? Logikanya begini. Sebenarnya bintun itu jatahnya adalah 2/3. Karena dia mengambil 1/2, maka 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 1/6. Itu sebabnya bintun ketika mengambil 1/2 masih ada sisa 1/6 yang diserahkan kepada bintu ibnin. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjutkan sekarang. Kita asumsikan bintun tidak ada, maka bagaimana bagian ini? Ya, bagian ini pindah kepada bintu ibnin. Ya. Sehingga sekarang bintu ibnin peluangnya lebih besar, 1/2 apabila sendirian, 2/3 apabila ada 2 orang atau lebih. Jika seandainya bintu ibnin tidak ada, lalu bagaimana perubahannya? Yang pertama bagian abun. Bagian abun dari 1/6 plus sisa sekarang menjadi asoba saja, artinya mengambil jatah sisa. Nah, di sisi lain perubahan ini bukan hanya terjadi kepada abun, tapi juga terjadi kepada zaud yang awalnya 1/4 menjadi 1/2, zaujah 1/8 menjadi 1/4, 1/6 menjadi 1/3. Alasannya apa? Tidak ada keturunan. Oke. Sekarang kita memasuki tahap berikutnya, yaitu kita asumsikan abun di sini tidak ada. Bagaimana kalau abun tidak ada? Kalau abun tidak ada, maka asobanya diambil oleh jadun. Nah, itu. Cuman ya, untuk kasus jadun mengambil asobah itu syaratnya tidak boleh ada akhun syakik, akhun ukhtun syakikoh, akhun liab, ukhtun liab. Kalau misalnya ada orang-orang ini ya, jadi kalau ada 4 orang ini, nanti akan ada bab tersendiri yang membahas antara jad dengan ikhwah, di mana nanti jad diprioritaskan untuk memilih bagian yang paling menguntungkan, yaitu antara mukosamah, sulusu minal bagi, sudusu min kulil mal. Adapun untuk penjelasan jad dan ikhwah itu sudah saya jelaskan dalam video, silahkan ditonton video yang ada di atas. Dan di sini saya tidak akan membahas ini ya. Kita asumsikan di sini ada jad tapi ikhwah tidak ada. Jadi kalau ada jad dan ada ikhwah nanti repot. Atau nanti ada ikhwah, kita asumsikan tidak ada jad, sehingga kedua kelompok ini jangan sampai bertemu pada pembahasan kita kali ini. Oke. Selanjutnya kita asumsikan di sini ada ibnu ibnin ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya bagian waris itu hanya menggantikan saja. Karena di sini tidak ada ab, maka jadun menggantikan ab. Nah, di sini kita asumsikan ada ibnu ibnin. Ibnu ibnin kalau ada maka otomatis mengambil jatah sisa dengan bentuk bagian asobah. Kalau demikian, yang pertama kali berubah bagian zaud ya, zaujah dikembalikan kepada asalnya yaitu 1/4, 1/8, 1/6. Sekarang jad potensinya adalah mengambil bagian yang 1/6, bukan lagi bagian sisa. Kalau seandainya di sini ya tidak ada ibnu ibnin tapi ada bintu ibnin ya yang mengambil 1/2, 2/3, maka nanti jadun berubah dari 1/6 menjadi 1/6 plus sisa. Jadi sama persis menggantikan ayah tadi ya. Yang terakhir adalah kita asumsikan di sini bintu ibnin tidak ada juga, maka bagian jadun kembali yang awal tadi yaitu bagian sisa. Kalau seperti ini perubahan terjadi bukan hanya pada jadun tapi juga pada zaud, zaujah, dengan bagian seperti tadi 1/2, 1/4, 1/3. Oke. Sampai di sini kita sudah memahami bahwa ternyata alah saling gantian gitu toh. Kalau tidak ada inilah. Sekarang mari kita asumsikan ada jad tidak ada ya, jad tidak ada. Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketemu sama ikhwah. Kalau jad tidak ada, sekarang kan tidak ada nih yang ngambil bagian sisa. Siapa sekarang yang mengambil bagian sisa? Ya, yaitu adalah akhun syakik. Selain ini tidak bisa, kecuali kalau akhun syakik tidak ada, maka nanti digantikan dengan yang lain. Kita asumsikan di sini ada akhun syakik yang mengambil jatah sisa. Lalu bagaimana dengan ukhtun syakikoh misalnya ada? Jawabannya adalah ukhtun syakikoh sama seperti bintun, yaitu mengambil jatah asobah bil ghair. Jadi kalau perempuan kumpul sama laki-laki, saudara laki-lakinya, mau tidak mau jatahnya adalah asobah bil ghair. Nah, di sini jumlah ikhwah ada 2. Orang yang paling terpengaruh kalau ada jumlah 2 dari ikhwah adalah di mana tidak jadi mengambil 1/3 tetapi 1/6. Baik ikhwah ini termahjub oleh abun misalnya ya atau tidak. Jadi kita asumsikan di sini ada abun. Karena ada abun maka ikhwah ini kan termahjub semua. Alasannya apa? Karena abun mengambil jatah sisa.
sudah tidak ada sisa lagi setelah sisa. Tapi meskipun mereka terihjab oleh abun, tetap mengambil 1/6. Alasannya kenapa ya nggak tahu. Farouknya udah bilang gitu ya. Oke, setelah ini mari kita gambarkan bagaimana jika misalnya ada bintun, ya. Misalnya jika ada bintu ibnin, apakah bagian akhun syakik berubah? Jawabannya tidak, ya. Yang berubah itu bagian zaujah, kembali kepada asal. Sedangkan bintun nanti mengambil 1/2 atau 2/3 ketika ada 2 orang atau lebih. Sedangkan bintu ibnin berpeluang mengambil 1/6 jika bintun mengambil 1/2 atau jumlahnya hanya 1 orang. Selanjutnya saudara sekalian, di sini kita asumsikan akhun syakik tidak ada. Jadi akhun syakik tidak ada. Apakah asobah ini langsung pindah kepada akhun liab? Misalnya di sini kan akhun liab ya. Kalau yang belum ngerti pasti bingung. Ini akhun liab isinya. Apakah pindah ke sini langsung? Jawabannya tidak. Kenapa? Perhatikan pada ukhtun syakikah itu ada istilah asobah mangal ghair. Nah, asobah mangal ghair itu apa? Yaitu jatah sisa yang diambil oleh ukhtun syakikah ketika keturunan hanya terdiri dari perempuan saja. Nah, sekarang kondisinya adalah keturunan hanya perempuan saja, maka ukhtun syakikah yang mengambil jatah sisa dalam bentuk asobah mangal ghair. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, ketika ukhtun syakikah mengambil jatah asobah mangal ghair, maka seluruh ahli waris yang lebih jauh dari mayit, yaitu akhun liab, ibnu akhun syakik dan seterusnya, atau ukhtun liab, semuanya mahjub oleh ukhtun syakikah. Kenapa? Karena ukhtun syakikah sudah mengambil jatah sisa. Ingat, tidak ada sisa setelah sisa. Oke, sampai di sini perlu dipahami juga bahwasanya bahwa kedudukan ukhtun syakikah yang seperti ini bisa digantikan oleh ukhtun liab. Artinya apa? Jika misalnya di sini tidak ada ukhtun syakikah tetapi ada ukhtun liab, maka asobah mangal ghairnya diambil oleh ukhtun liab. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Sekarang kita asumsikan bintun tidak ada, bintu ibnin tidak ada, sehingga tidak ada jatah seperti ini ya. Lalu bagaimana dengan bagian ukhtun syakikah? Apakah masih asobah mangal ghair seperti ini? Jawabannya tidak. Asobah mangal ghairnya hilang, 1/2, 2/3-nya pindah ke sini. Nah, yang pertama berubah ini dulu ya, pindah ke sini. Nah, ya. Sedangkan jauh-jauh berubah ya, dari bagian kecil menjadi bagian besar. Kenapa? Tidak ada keturunan. Ini sebenarnya yang berubah bukan hanya jauh-jauh ya. Kalau kondisi ukhtun ikhwah hanya 1 orang, kalau ikhwah 1 orang nanti bagian 1/3. Tapi di sini selainnya tidak saya buat. Nah, sekarang kita asumsikan di sini sekarang kan sudah tidak ada nih yang mengambil jatah sisa. Lalu diambil oleh siapa? Jawabannya adalah akhun liabin ya. Setelah saudara kandung, saudara seayah, akhun liabin mengambil jatah sisa. Kalau seandainya ada ukhtun liabin, maka sama seperti ukhtun syakikah tadi, yaitu mau tidak mau mengambil jatah asobah bil ghair. Nah, selanjutnya kita asumsikan akhun liab tidak ada, sehingga di sini tidak jadi mengambil asobah bil ghair, tetapi mengambil jatah 1/6 ya. Ingat, jadi di ukhtun liabin itu ada jatah 1/6 sama seperti bintu ibnin. Nah, kalau bintu ibnin mendapatkan 1/6 karena bintun mengambil 1/2, di sini ukhtun liabin mengambil 1/6 ketika ukhtun syakikah mengambil 1/2. 1/2 apabila 1 orang, 2/3 apabila lebih dari 1 orang, artinya ada 2 ke atas. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, sehingga di sini hanya duplikasi saja. Ini pergantian daripada bintu ibnin, ini pergantian daripada bintun ya. Nah, selanjutnya kita asumsikan ukhtun syakikah tidak ada, maka bagian 1/2, 2/3 pindah kepada ukhtun liabin. Oke, bisa? Mudah dipahami sekali bukan? Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau seandainya di sini ya, misalnya ada ibnu akhin syakik, maka nanti jatah sisanya diambil oleh ibnu akhin syakik. Jika misalnya ibnu akhin syakik tidak ada, maka jatahnya pindah kepada ibnu akhin liabin. Kalau ibnu akhin liabin tidak ada, maka jatah sisanya pindah kepada amun syakik. Kalau amun syakik tidak ada juga, maka pindah kepada amun liabin. Kalau amun liabin tidak ada, maka pindah kepada ibnu amin syakik. Kalau ibnu amin syakik tidak ada, maka pindah kepada ibnu amin liabin. Kalau ibnu amin liabin tidak ada, maka pindah kepada mu'tik atau mu'tikoh. Oke. Sampai di sini dari tadi kita hanya membahas sebelah kanan ya. Sekarang kita bahas sebelah kiri. Oke, kita segera habiskan. Sekarang pertanyaannya adalah di sini masih ada nenek ya. Jadi di sini isinya nenek dari ayah, nenek dari ibu. Kapan ini bisa dapat? Jawabannya ketika tidak ada ibu.
asal tidak ada maka nanti jadah kedua-duanya dapat berapa bagiannya, yaitu 1/6 dibagi rata. Ini ketika kondisinya tidak ada tidak ada ab. Kalau seandainya di sini ada abun, maka di sini salah satu jadah ada yang termajuk. Jadah dari mana? Yaitu jadah dari ab, dia hilang. Sedangkan jadah minal tidak termajuk oleh ab karena tidak ada jalurnya. Jadi jadah minal itu hanya termajuk oleh sedangkan jadah minal ab itu termajuk oleh dan juga ab. Kalau seperti ini bagaimana? Maka 1/6 hanya dinikmati oleh jadah minal saja, terlepas nanti jadah minal ab itu ada atau tidak ya. Lalu bagian abun berapa? Tetap ya, bagiannya adalah asopa. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan nih akhun atau ukhtun li ini dapat jatah warisan? Jawabannya adalah, jadi akhun atau ukhtun li itu dia termajuk oleh orang-orang ini, abun, jad, seluruh keturunan. Jadi kalau dirumuskan, seluruh keturunan baik laki-laki dan perempuan dan juga usul yang laki-laki itu memahjubkan akhun atau ukhtun li. Kalau seandainya tidak ada orang-orang ini, baru akhun atau ukhtun li nanti dapat jatah warisan. Terlepas nanti ini ada siapa aja, nggak ngefek, ada nggak ngefek, ada jatah nggak ngefek, ada akhun saking nggak ngefek. Yang penting tidak ada orang-orang usul dari laki-laki dan furuk dan seluruh furuk, maka nanti akhun atau ukhtun li jatahnya adalah 1/6 apabila satu orang, 1/3 apabila lebih dari satu orang. Di sini saya mengatakan orang, artinya apa? Baik laki-laki maupun perempuan di sini sama. Jadi satu laki-laki akhun sama bagiannya 1/6, satu perempuan atau ukhtun li sama bagiannya 1/6. Kalau ada dua lebih dari satu, artinya ya, jadi akhunnya ada dua atau ukhtun ada dua atau akhun sama ukhtun li maka nanti bagiannya adalah 1/3. Oke, inilah syarat dan konsep majur. Secara tidak langsung kita sudah memahami, walah begitu tuh alurnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan saja. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.